Alam semesta adalah sebuah mahakarya. Tanah yang subur, air yang melimpah, hamparan permadani hijau yang membentang menjadi sumber penghidupan. Kekayaan tradisi dan budaya menjadi warisan yang tak lekang oleh zaman. Selamat datang di salah satu surga Ibu Pertiwi, Bumi Intan Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dianugroho, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karang. Hari ini, Jumat 23 Agustus, saya akan membuat video aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan karyawan SD 03 Seroyo yang saya hormati, serta Bapak Agus yang saya hormati serta saya banggakan. Pertama, tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, dapat berkumpul dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Agus Dianugroho SPD dalam rangka yaitu mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Karanganyar. Untuk itu saya yang dituakan dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan kepada Pak Agus, mudah-mudahan dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya nanti tidak hanya Pak Agus yang mengikuti CGP tetapi menular kepada rekan-rekan yang lain. Dengan ini saya aturkan kepada Pak Agus, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf. Oke. Kita hingga gini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini kebetulan ada kesibukan sendiri untuk membuka acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah Bapak Ibu Guru semuanya kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan limpahnya kita semua bisa hadir di ruangan yang sederhana ini. Untuk kali ini Bapak Ibu semuanya, saya akan mempresentasikan atau membuat video aksi nyata untuk memenuhi salah satu tugas calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sekali lagi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah meluangkan waktu sebentar untuk bisa hadir di ruangan ini. Langsung saja Bapak Ibu untuk ke materi. Hari ini apa yang saya dapat dari modul 1 sampai 4 akan saya tuangkan di dalam presentasi ini. Mungkin kurang lebih nanti waktunya hampir 1 jam lebih sedikit. Syukur-syukur bisa kurang dari itu. Untuk kali ini judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ini dibuat oleh saya sendiri, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Untuk tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya positif, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna disiplin? Tentu Bapak Ibu semuanya sudah tahu dan sudah paham tentang disiplin itu seperti apa saja. Tanpa saya menggurui atau menjas terlebih dahulu, mungkin dari di sini sudah ada Bapak Ibu senior yang lebih pengalaman daripada saya dan lebih tahu tentang disiplin itu seperti apa. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi yang menuju sebuah tujuan
apa yang dihargai. Namun, di budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa perintah dari orang lain. Contoh dari disiplin muncul dari kemampuan memerintah diri sendiri, yaitu kesadaran akan disiplin, Bapak Ibu. Mungkin semuanya sudah tahu kalau kita sebagai guru itu diberi tanggung jawab untuk mengajar, walaupun ada tugas tambahan yang lain, tetap tanggung jawab kita yang utama menjadi guru itu, disiplin kita harus tetap mengedepankan pembelajaran atau mengajar kepada anak-anak. Terus yang selanjutnya, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Mungkin dari 5 dasar kebutuhan manusia ini tanpa saya terangkan, mungkin Bapak Ibu semua sudah sedikit juga sudah tahu dan lebih paham dari saya untuk bertahan hidup itu seperti apa, kebutuhan dasarnya, kasih sayang itu seperti apa, dan seterusnya. Langsung lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti kita memiliki perilaku itu memiliki tujuan yang baik. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin dari ini bisa diambil contohnya, Bapak Ibu semuanya. Contohnya seperti apa? Mas Adit mungkin bisa. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, kalau kita sebagai guru diberi tugas tambahan menjadi guru piket hari Senin, misal. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak berangkat menjadi guru piket setiap hari Senin? Kalau tugasnya guru piket kan pasti datang lebih awal dari guru-guru yang lain dan pulang lebih akhir dari guru-guru yang lain. Apa yang terjadi apabila tidak melakukannya? Mungkin dari situ Mbak Nur bisa memberi jawabannya. Kalau tidak melakukan jadwal piket sebagai guru itu konsekuensinya apa? Ya, yang pertama pasti yang pertama itu kita dapat teguran dari atasan kita, kepala sekolah. Yang kedua, kalau kita sebagai guru piket setiap hari Senin itu kita tidak datang lebih awal dari guru-guru yang lain, pasti murid itu terbiasa tidak akan tertib ke depannya. Terus yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya apa, Pak ini? Reward. Nah, reward. Contohnya kalau kita sebagai guru itu tugas tambahnya, saya sendiri sebagai tugas tambahnya sebagai petugas aset, yang saya lakukan menjadi petugas aset itu setiap bulan mendapatkan TPP atau tambahan penghasilan dari pengurus aset itu. Selain itu apa saja Mbak Nur dan Mbak, kalau boleh tahu atau boleh diberi contoh?
penghargaan. Mungkin dari penghargaan yang guru paling senior di sini Bu Mimin. Ya. Untuk masa pengabdian pasti nanti pengabdian paling lama pasti Bu Mimin itu akan mendapatkan Satya Lencana. Ya itu seperti itu. Terus yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Disiplin positif itu bisa untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita terbiasa disiplin dari kecil, pasti kita tumbuh dewasa menjadi orang tua, akan mendidik anak-anak kita juga akan disiplin. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh untuk disiplin positif apa, Mbak? Di sini kan contohnya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Contoh disiplin positif yang sudah kita lakukan, endingnya kita mendapatkan apa? Kalau kebiasaan disiplin, nah, tuh ketenangan. Kalau kita terbiasa disiplin melakukan sesuatu, pasti kita mendapatkan ketenangan. Apabila kita terbiasa disiplin tapi kemudian hari kita lupa atau kita lalai, pasti akan merasa bersalah dan tentunya panik. Ya itu. Nah, deg-degan. Ya, betul. Langsung lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Konsekuensi, rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contoh hukuman seperti apa, Mbak? Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman gitu seperti apa? Contohnya bisa diambil kalau kita sebagai guru memberikan hukuman seperti apa? Contoh, ada satu peserta didik itu setiap hari Senin tidak memakai topi. Itu kita disuruh baris sendiri. Itu konsekuensi, hukuman atau restitusi? Itu namanya konsekuensi. Karena terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Peraturannya setiap hari Senin itu kan kalau upacara harus memakai peralatan upacara seperti topi, dasi, dan seterusnya. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman seperti apa, Mbak? Tanpa direncana. Kata kuncinya itu di sini. Tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman. Contoh kalau di kelas, kalau di rame, disuruh ke depan. Nah, tahu-tahu ada seorang peserta didik itu melempar peserta didik yang lain, terus berakibatkan fatal. Terus kita sebagai guru memberikan disuruh ke depan sampai selesai pembelajaran. Itu namanya hukuman. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya seperti apa? Apa Mas Bayu? Tidak mengerjakan PR. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau bedanya kehukuman, konsekuensi, dan restitusi, kalau hukuman itu langsung, konsekuensi dan hukuman itu kita laksanakan secara langsung. Tapi kalau restitusi itu kita laksanakan di setelahnya. Maksudnya misal di dalam kelas tidak ada salah satu peserta didik tidak mengerjakan PR. Itu kita tidak sebagai guru tidak langsung menegurnya. Ya, jadi harus kita panggil dulu di ruangan tersendiri seperti itu biar peserta didik itu paham akan kesalahannya. Jadi tidak kita menegur di depan peserta didik yang lain seperti itu.
Nah ini, lari mengelilingi lapangan. Ini perbedaannya Mbak, coba Mbak. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Nih, kalau yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kalau yang mana? Restitusi, konsekuensi. Konsekuensinya ini Mbak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Karena konsekuensi tadi, kembali ke awal, rencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kalau terlambat itu kan berarti melanggar peraturan. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu kan tiba-tiba, itu berarti hukuman. Kasus pertama, siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menyuruh murid untuk berdiri di luar kelas selama pelajaran berlangsung. Seperti tadi yang kita bicarakan, ini namanya hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena peraturan yang sudah dibuat sebelumnya, kalau PR itu kan pekerjaan di rumah. Terus untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Seperti yang saya utarakan tadi, untuk restitusi itu kita tidak langsung cara menegur langsung peserta didik di depan peserta didik yang lain. Kita harus memanggil peserta didik tersebut di ruangan tertentu dan menanyakan kenapa kok nggak garap PR, alasannya apa, perbuatan seperti itu salah atau tidak. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Guru juga bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid yang berlari menabrak teman. Penghukum, hukumannya lari keliling lapangan 5 putaran. Nah ini. Karena ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, menabrak teman itu kan secara tiba-tiba. Itu kita kasihkan penghukum atau hukuman. Lari keliling lapangan 5 putaran. Membuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan melihat Lucy menangis setelah menabrak? Kita buat peserta didik yang setelah dihukum tadi merasa bersalah. Apa tindakannya itu bersalah atau tidak, menyakiti temannya atau tidak. Sebagai teman, walaupun tidak sengaja, kita juga harus bisa mendikte peserta didik itu agar tetap berteman dengan peserta didik yang telah ditabraknya tadi. Pemantau, kesepakatan kelas yang belum dilakukan. Kalau di dalam kelas kan kita terbiasa sudah mengadakan kesepakatan kelas dan peraturan-peraturan kelas. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti yang restitusi tadi, dipanggil, ditanya apa yang dibuat itu menurut dia salah atau benar. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gusen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intristik. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada
hanya sekedar mengikuti peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu semua sudah pernah membuat keyakinan kelas belum? Dari setelah awal semester biasanya kalau di dalam kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu pertama, berdiskusi tentang peraturan. Terus yang kedua, merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas. Setelah kita berdiskusi dengan anak-anak atau peserta didik, biasanya dapat ditemukan beberapa keyakinan kelas yang harus disepakati di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas yang telah didapat itu biasanya kalau ditempelkan di dalam kelas, kalau tidak ya di grup WA biasanya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tidak lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, seperti di dalam saat awal tadi saya bilang bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita membuat peraturan-peraturan terlebih dahulu. Setelah peraturan disepakati atau ditemukan, itu baru kita simulkan di dalam keyakinan kelas dan harus disepakati bersama-sama di dalam kelas baik untuk murid dan untuk guru tersebut. Yang ketiga, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Melalui segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti tadi bila mengerjakan PR itu kita tidak menegurnya di depan peserta didik yang lain, tapi kita panggil di ruangan tertentu, bisa di dalam kantor, di ruangan BK, kita tanya kenapa alasannya tidak mengerjakan PR, terus tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang salah atau benar, terus kedepannya konsekuensinya seperti apa. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Beda sih nggak kelihatan. Di dalam segitiga restitusi tadi, yang pertama ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contohnya menstabilkan identitas, kata-katanya seperti ini, kurang lebih. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh kalimat atau kata-kata menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Contoh tadi kalau tidak mengerjakan PR, alasannya seperti apa. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh atau kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang di awal tadi, setiap guru pasti di dalam kelas itu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing yang harus disepakati oleh seluruh warga atau peserta didik dan guru di dalam kelas tersebut. Contoh kalimatnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Mengingatkan saja ini seperti ini. Yang sudah keyakinan kelas yang sudah dibuat dan ternyata dilanggar oleh salah satu peserta didik. Jadi kita wajib mengingatkannya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati di sana? Seperti gambaran sebuah kelas yang menurut kelas kamu apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimat menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini seperti mengulas kembali atau mengulang kembali keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat dan sudah disepakati bersama, tapi dilanggar oleh peserta didik tersebut. Jadi kita sebagai guru juga harus mengingatkan atau mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi itu. Suaranya nggak denger ya? Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kemarin untuk memenuhi tugas guru penggerak. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu bisa dimengerti atau dipahami. Kalau yang belum paham bisa dipertanyakan. Saya buka 5 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ibu semua. Keyakinan tadi sama dengan peraturan, Mas, itu. Gimana, Pak? Keyakinan yang dibuat di dalam kelas kesepakatan tadi berarti itu sama dengan peraturan, gitu. Peraturan di kelas. Izin menjawab, Pak. Kalau keyakinan kelas itu berbeda, Pak. Contoh tadi seperti ini.
Nah, ini Pak, keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih detail kalimatnya. Kalau peraturan itu masih umum, biasanya seperti itu. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi beda Pak, dengan peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kenapa bisa bilang berbeda? Kalau peraturan itu kita bicara peraturan sekolah. Pasti setiap sekolah, masing-masing sekolah mempunyai peraturan sendiri. Misal di SD kita mempunyai peraturan seperti datang tidak boleh terlambat. Nah, dan seterusnya. Itu peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu kita dibuat di dalam kelas, Pak. Di dalam kelas beserta peserta didik yang harus nanti kita sepakati bersama. Contoh, di dalam kelas itu kalau kita membuat keyakinan kelas tidak boleh makan di dalam kelas saat pembelajaran. Itu keyakinan kelas yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh minum, makan dan minum tadi jadi satu. Terus yang kedua, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Kalau peraturan itu kan di sekolahan kan boleh bermain bola tapi di dalam halaman. Tapi kalau kayak di luar halaman, di halaman ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat antara peserta didik dengan guru yang harus kita laksanakan atau kita patuhi bersama ke depan untuk pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu Pak Tarno. Mungkin dari Pak Tarno ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Restitusi Ya, Bu. itu seperti PKI ya Mas? Ya. Ya, berarti ada proses pemecahan masalah. Ya. Untuk segitiga restitusi, kurang lebih sama seperti guru BK. Tapi kalau kita guru kelas ya, kalau SD kan tidak ada guru bimbingan konselingnya. Kan guru kelas, kalau SD guru kelas. Ya. Jadi kita kalau restitusi itu peserta didik membuat kesalahan tapi tidak langsung kita tegur di situ langsung. Jadi kita panggil terlebih dahulu biar murid itu tidak keterkesannya minder dan sebagainya seperti itu. Jadi dipanggil terus ditanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan PR kalau tidak mengerjakan PR. Kalau kasus yang lain, nah terus perbuatan itu salah atau tidak. Jadi kita membuat murid itu mengerti akan kesalahannya dan nanti kita bisa menyadarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelum terjadi pembelajaran di waktu awal semester biasanya seperti itu. Itu mungkin dari Bapak Ibu sudah 2 pertanyaan. Untuk ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mungkin Mbak Nur dan yang lainnya sudah cukup. Ya, untuk presentasi kali ini untuk pemahaman atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya kira cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya kita sharing bersama tentang budaya positif yang ada di sekolahan. Untuk kali ini saya akhiri, Bapak Ibu bisa kembali ke kelasnya masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran yang sudah berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.